Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua teman-teman yang mengikuti mata kuliah penelitian tindakan kelas pada malam hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah konsep dasar penelitian pendidikan. Perkenalkan, nama saya Aisyah yang akan bertugas sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada malam hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Cahyani Putri Rahayu. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati pada malam hari ini adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Kak Cahyani membacakan materi yang pertama. Materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu pengertian penelitian pendidikan, tujuan dan fungsi penelitian pendidikan, proses penelitian pendidikan, dan keterbatasan penelitian pendidikan. Pengertian penelitian pendidikan menurut Hadi dan Haryono. Penelitian pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bidang pendidikan. Menurut Syukri, penelitian pendidikan adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya memahami proses kependidikan dalam lingkungan pendidikan melalui pendekatan ilmiah, baik di lingkungan pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi. Untuk karakteristik penelitian itu ada beberapa. Yang pertama, sistematis. Yang kedua, etis dan logis. Yang ketiga, ada empiris. Yang keempat, reduktif. Yang kelima, verifiable dan transmittable. Yang keenam, memiliki tujuan. Dan yang terakhir, mencangkup kegiatan pengumpulan dan menganalisis data. Tujuan umum penelitian. Itu ada 3 tujuan. Yang pertama itu tujuan eksploratif. Penelitian dilaksanakan untuk menemukan sesuatu ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu. Ilmu yang diperoleh melalui penelitian betul-betul baru, belum pernah diketahui sebelumnya. Untuk tujuan yang kedua itu tujuan verifikatif. Penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Data penelitian yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau ilmu pengetahuan tertentu. Yang ketiga itu tujuan pengembangan. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan atau memperdalam
ilmu pengetahuan yang telah ada. Ada beberapa fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama itu ada penjajakan, yang dimana fungsi ini disebut eksploratif. Maksudnya ialah bahwa penelitian berfungsi untuk menemukan sesuatu yang belum ada. Dengan demikian, penelitian mengisi kekosongan atau kekurangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada pengujian. Fungsi ini disebut juga fungsi verifikatif. Maksudnya, penelitian berfungsi untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, ada fungsi pengembangan. Fungsi ini disebut juga sebagai developmental. Maksudnya, penelitian berfungsi mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Jenis-jenis penelitian. Jenis penelitian menurut tujuannya itu ada dua, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Jenis penelitian menurut pendekatannya yaitu survei, ex post facto, eksperimen, policy research, and action research. Dan menurut tingkat ekspansinya itu ada tiga, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Jenis penelitian menurut jenis datanya yaitu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Lalu selanjutnya proses penelitian menurut Jack R. Frankel adalah sebagai berikut. Yang pertama, konseptualisasi masalah. Yang kedua, rumusan hipotesis. Yang ketiga, definisi-definisi. Yang keempat, kajian pustaka. Yang kelima, sampel. Yang keenam, instrumen. Dan yang terakhir adalah prosedur. Lalu keterbatasan penelitian pendidikan. Yang pertama, ada kompleksitas masalah pendidikan. Kompleksitas masalah pendidikan merupakan pembatas karena fenomena yang muncul dalam penelitian pendidikan merupakan dampak interaksi antar pelaku yang ada di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini termasuk orang tua, siswa, guru, dan masyarakat. Hal ini perlu disadari terutama oleh peneliti pendidikan pemula bahwa ketika meneliti objek kajian atau fenomena pendidikan yang tunggal pun, ia harus mempertimbangkan pengaruh dan interaksi yang simultan dari berbagai variabel yang beragam, kompleks, dan kadang bersifat ambigu. Artinya, peneliti perlu menyadari bahwa ia tidak hanya berhubungan elemen manusia per se, tapi dengan berbagai elemen situasional yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu keterbatasan yang kedua dalam penelitian pendidikan adalah metodologi yang digunakan. Fenomena yang dikaji dalam dunia pendidikan melibatkan pengukuran karakteristik manusia yang berhubungan dengan cara pemecahan masalah yang menggunakan keterampilan berpikir sebagai pokok kajian. Metode yang digunakan untuk pengukuran tersebut tidak mudah karena konsep yang diukur, misalnya inteligensi, prestasi, gaya kepemimpinan, kelompok interaktif, masih dapat diperdebatkan. Sebagai dampaknya, validitas dan kredibilitas alat ukur atau metode tersebut merupakan isu yang masih menonjol. Dalam penelitian pendidikan, suatu alat ukur atau instrumen seringkali dikatakan valid atau reliable hanya pada saat instrumen tersebut dibuat. Karena keterbatasan metodologi ini, beberapa penelitian pendidikan bahkan kadang harus ditunda karena alat ukur yang valid masih belum tersedia. Kesimpulan pada materi ini adalah yang pertama, penelitian adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi. Yang kedua, tujuan dari penelitian ada tujuan eksploratif, tujuan verifikatif, tujuan pengembangan. Yang ketiga, proses penelitian. Yang pertama ada konseptualisasi masalah, rumusan hipotesis, definisi-definisi, kajian pustaka, sampel, instrumen, dan yang terakhir prosedur. Lalu, kesimpulan yang terakhir ada keterbatasan penelitian pendidikan. Yang pertama dari kompleksitas masalah pendidikan, yang kedua dari metodologi yang digunakan. Sekianlah tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Aisyah sebagai moderator pada diskusi malam ini.
meminta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.